Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Taryani dari SDN Coblong, Kecamatan Pangalengan. Akan mereview sebuah buku novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Penulisnya adalah Tulis Sutansati, penerbitnya Balai Pustaka. Bagi Bapak Ibu guru tentu sudah tidak asing lagi dengan cerita Sengsara Membawa Nikmat karena buku ini diterbitkan sejak Balai Pustaka. Alasan memilih buku ini karena novel Sengsara Membawa Nikmat ini dilatar belakangi dengan budaya Minangkabau. Nah, saya tertarik dengan latar belakangnya. Isi novel ini mengisahkan tentang seorang pengembara yang tokoh utamanya bernama Midun. Ia seorang pemuda yang baik hati, tulus, dan mempunyai kecakapan bela diri. Nah, adapun isi bab-bab di dalam buku ini adalah bermain sepak raga, senjata hidup, dimusuhi, membalas dendam, berkelahi, pasar malam, pacan kuda, menjalani hukuman, pertolongan, dan kalung berlian. Lepas dari hukuman, meninggalkan tanah air, tertipu, memperebutkan pusaka, bahagia, dan pertemuan. Nah, awal cerita ini di suatu tempat di Bukit Tinggi, seorang pemuda bernama Midun diawali dengan permainan sepak raga. Nah, dalam sepak raga itu Midun bertanding dengan seorang pemuda yang bernama Kacak. Kacak itu seorang pemuda yang berasal dari keluarga kaya, sedangkan Midun dari keluarga sederhana. Nah, Kacak itu merasa iri kepada Midun karena Midun disukai oleh semua kalangan, baik oleh pemuda maupun warga sekitarnya. Nah, dengan alasan itulah Kacak memusuhi Midun. Dengan segala akal bulusnya, dengan akal liciknya, Midun dicelakai oleh Kacak. Pada suatu hari ada pertandingan pacuan kuda dan pasar malam. Nah, pada saat itulah Midun dicelakai oleh orang suruhan Kacak yang berkelahi dengan Midun. Akhirnya Midun dipenjarakan, dibuang ke Padang. Nah, di dalam penjara itu Midun mendapat perlakuan yang tidak baik antara sesama tahanan, itu mendapat perlakuan yang tidak baik juga dari penjaga lapas. Nah, karena Midun pandai bermain silat, bermain bela diri, nah, akhirnya Midun dihormati oleh semua penjaga lapas dan juga sesama tahanan. Nah, akhirnya Midun dipekerjakan di luar lapas. Nah, di luar lapas itu membersihkan jalan-jalan dan membersihkan pantai, di tepi pantai, bersih-bersih. Suatu hari ketika membersihkan pantai, melihat kalung berlian. Kalung berlian itu diambilnya. Tadi sebelum menemukan kalung itu, melihat seorang gadis duduk di bawah pohon itu. Ternyata kalung itu adalah milik seorang gadis yang bernama Halimah. Dikembalikannya berlian itu. Dan yang punya berlian itu Halimah sangat berterima kasih. Nah, setelah Midun bebas dari penjara, kemudian Halimah mengirim surat kepada Midun. Katanya, ya, dalam surat itu ia ingin dibebaskan karena akan mendapat celaka. Nah, setelah dibebaskanlah Halimah itu, ternyata Halimah bercerita akan dinikahkan dengan bapak tirinya. Bapak tirinya itu
sebenarnya ingin menikahi Halimah, tetapi Halimah tidak mau. Akhirnya Halimah ditolong oleh Midun, kemudian ingin diantarkan ke ayahnya, yaitu yang berada di Pulau Jawa, tepatnya berada di Bogor. Nah, diantarkannya Halimah ke Bogor oleh Midun. Nah, selama di Bogor, Midun mendapat perlakuan yang baik. Nah, akhirnya karena bosan, Midun tinggal di rumah ayahnya Halimah dan juga malu karena tidak bekerja. Midun ingin mencari pekerjaan. Pergilah ke Batavia saat itu. Batavia naik kereta api. Nah, di dalam kereta api itu Midun bertemu dengan seorang Arab yang pandai berdagang. Berceritalah si orang Arab itu masalah perdagangan, kemudian Midun ingin belajar. Nah, Midun bekerja sama dengan orang Arab itu. Kemudian dia meminjam uang 50 rupiah karena dibekali oleh Halimah 50 rupiah, nah, maka ia meminjam 50 rupiah. Karena semakin maju perdagangannya, berjualan kain, ia ingin berpisah katanya dari saudagar Arab itu. Nah, maka ia meminjam uang 150 rupiah lagi di atas perjanjian. Nah, setelah beberapa lama Midun berhasil maju pesat perdagangannya itu. Uangnya sudah cukup kira-kira untuk membayar utang yang waktu itu pinjamannya jadi 250 rupiah waktu itu. Nah, dikembalikannya kepada si orang Arab itu si uangnya. Tetapi si tuan Arab itu tidak menerima. Kenapa uangnya hanya segini katanya? Karena di dalam perjanjiannya ditulis jadi 500 rupiah. 500 rupiah. Midun tidak mau karena itu adalah riba katanya ya, tidak mau. Dipenjarakan pun mau. Nah, akhirnya karena Midun tidak mau membayar, Midun dipenjarakan. Dipenjarakannya Midun, kemudian di dalam penjara itu selama 2 bulan ia belajar menulis dan membaca. Karena sudah dibayar hutangnya, maka bebaslah Midun. Nah, kemudian karena setelah bebas ada anak seorang kepala polisi yang dikejar-kejar oleh ofisir Belanda dengan membawa pisau. Ditolonglah oleh Midun anak pemuda itu. Kemudian berterima kasihlah si anak menteri polisi itu. Nah, Midun dipanggilnya ke rumah menteri polisi itu. Midun pun takut dia dipenjara lagi. Ternyata Midun diberi pekerjaan. Nah, Midun bekerja di kantor komisaris polisi. Nah, karena rajin, dia rajin bekerja, terus pekerjaannya baik. Nah, maka Midun menjadi menteri polisi ditugaskan di Tanjung Priok. Nah, bahkan mendapat hadiah dari hasil pekerjaannya. Nah, setelah itu Midun memberi surat kepada Halimah untuk menikahi Halimah. Nah, Midun pun menikahlah dengan Halimah. Nah, setelah menikah, Midun mempunyai anak. Kemudian Midun pun minta pindah ke Padang. Nah, setelah pindah ke Padang, disetujuinya oleh Menteri Polisi tadi, Midun menjadi wakil Demang di Padang. Akhirnya bertemulah dengan Kacak yang memusuhinya itu. Kacak pada waktu itu menjadi penghulu. Nah, karena korupsi, Kacak ditahan, dibuang ke Padang. Akhirnya Midun bahagia bertemu dengan keluarganya. Demikian cerita Sengsara Membawa Nikmat. Hikmah dari buku ini adalah jadilah orang yang mempunyai sikap sabar, tabah, suka menolong, dan jangan mudah menyerah. Berusahalah untuk menjadi orang yang jujur dimanapun berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.